Bapak Ibu, Oma Opa, salam sejahtera buat kita semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Untuk malam ini diambil dari Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29 dan saya bacakan natsnya pada ayat 29 saja. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudara kekasih Kristus, tanda bahwa kita ini pengikut Kristus adalah identitas hidup kita. Yang pertama dan utama adalah terletak pada kepemilikan Kristus atas hidup kita. Jadi, hidupku bukan lagi milikku, tapi milik Kristus. Kata kepemilikan Kristus artinya hidup dalam pembaruan, hidup dalam keselamatan, hidup dalam pemulihan, hidup dalam proses semakin hari semakin lebih baik. Hidup dalam tindakan sebagai orang yang menerima keselamatan Kristus. Contoh, dulu kita pendosa karena dosa menguasai kita. Sekarang kita di atas dosa. Kita tidak tunduk pada dosa. Berbuat dosa itu pilihan. Dan sebagai milik Kristus, kita diberi kuasa berupa kemampuan, pilihan untuk bergerak, maju, berubah. Maksudnya dalam hidup ini, jangan diam, jangan pasif. Contoh, ya sudah, saya dari dulu memang begini, tidak bisa apa-apa. Saudara, jangan menyerah. Tidak ada pilihan untuk berubah. Hidup kita sekarang adalah demikian. Tidak ada pilihan untuk tidak berubah. Kita harus berubah. Kalau kita berhenti berubah, kita selesai, tersingkir. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menghadapi keadaan yang terus berubah, kita perlu mempunyai 3 hal ini. Pertama, komitmen. Di hidup ini, berapapun usia kita, apapun pekerjaan kita, betapapun keadaan kita sangat berat, kita harus memiliki komitmen supaya kita tidak gampang ikut arus, supaya tidak mudah diombang-ambingkan. Caranya, hidup bersandar pada Tuhan dan berpusat pada firman-Nya. Yang kedua, wisdom atau kebijaksanaan. Ini menentukan mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang harus kita tinggalkan. Sebab tidak semua di masa lalu itu buruk dan tidak semua yang terjadi sekarang ini yang sedang tren itu baik, benar, dan bermanfaat. Kita perlu memilih, kita perlu menyikapi dengan bijak. Dengan memiliki komitmen, kita punya tuntunan untuk memilih yang benar dan baik. Dengan demikian, wisdom kita selalu terasa dan selalu dipertajam. Ketiga, keterbukaan. Menghadapi segala hal yang terus berubah, kita siap untuk beradaptasi. Orang yang terbuka akan berbahaya kalau tidak punya komitmen dan wisdom di hidupnya. Berkomitmen kepada Tuhan tidak berarti menjadikan kita serba tertutup, menolak perubahan dan pembaruan, suka bernostalgia pada masa lampau. Kita tidak boleh mundur. Harus berjalan ke depan. Keterbukaan menerima hal-hal baru, menghargai perbedaan, terus belajar menghadapi perubahan, terus beradaptasi, itulah hidup sebagai orang-orang milik Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di sepanjang hidup kita perlu belajar. Belajar menjadi kata kunci dari orang-orang milik Kristus. Artinya semakin hari kita semakin belajar mencintai Tuhan dan menghadirkan kasih Tuhan itu bagi orang-orang di sekeliling kita dan di seluruh aktivitas kehidupan kita. Mari kita menjadi orang-orang milik Kristus bagi dunia. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk kesabaran yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Juga terima kasih untuk keterbukaan, untuk wisdom, untuk komitmen yang Tuhan berikan kepada setiap kami di dalam menjalani kehidupan ini. Bapa, bersama kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam perawatan. Pertolongan mereka yang terutama dan utama adalah bersumber dari Tuhan. Tuhan anugerahkan para dokter, tenaga medis untuk membantu. Tuhan bekerja dari dalam hati, dalam tubuh mereka untuk mendatangkan kekuatan, semangat untuk menjalani pengobatan. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah yang terus menangani masalah COVID. Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Tuhan berkati para tenaga medis, tenaga kesehatan untuk merawat, untuk bertindak dengan baik dan tepat bagi setiap pasien. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang tengah memasuki masa liburan sekolah. Tuhan berkati supaya di tengah-tengah situasi transisi masa COVID ini, kami semua juga diberikan kehati-hatian. Bergembira bersama keluarga, namun juga tetap mengikuti prokes dengan baik. Bapa di surga, malam semakin larut, kami hendak beristirahat bersama keluarga, bersama orang-orang yang dekat dengan kami, orang-orang yang kami cintai. Rangkulah kami semua dalam penjagaan-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, demikianlah persekutuan doa malam pada hari ini. Tetaplah semangat, tetaplah berpengharapan kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.